Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu warga belajar dimanapun Bapak dan Ibu berada. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini senantiasa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu dan Bapak yang berbahagia, materi yang akan kita pelajari hari ini tentu berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi yang akan dibahas atau dikupas pada hari ini yaitu tentang pidato. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama bahwa yang namanya pidato adalah ilmu atau seni atau cara begitu ya, untuk berbicara di depan umum atau di depan khalayak, di depan orang banyak. Nah, kemudian secara garis besar ada 4 jenis berpidato yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama ada cara atau jenis impromptu. Nah, impromptu ini adalah berpidato dengan situasi dadakan atau serta-merta, katakan demikian. Dadakan tersebut biasanya seseorang diminta untuk memberikan pidato, bisa dalam bentuk sambutan atau apapun itu, ketika ia berada tanpa persiapan terlebih dahulu. Nah, itu yang dikatakan dengan jenis berpidato, yaitu impromptu. Yang kedua, yaitu manuskrip atau yang populer dengan naskah. Biasanya ini pidato tentang kenegaraan gitu ya. Contoh, Pak Presiden membacakan teks pidato sesuai dengan naskah yang sudah disiapkan oleh tim ahlinya. Itu yang dikatakan dengan manuskrip atau sistem naskah begitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu memoriter. Ya, memoriter atau yang populer dengan istilah menghafal. Nah, seseorang yang akan berpidato sudah tahu waktunya, sudah tahu temanya, sehingga ia bisa menghafalkan teks yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Namun biasanya kalau teks menghafal itu seseorang akan terpaku pada teks yang akan berpengaruh pada pandangan yang tidak fokus gitu ya, seolah-olah pemikiran kita, bayangan kita, mata kita tertuju pada sebuah teks yang sudah dipersiapkan. Itu kelemahannya. Kemudian yang terakhir adalah ekstemporan. Kalau ekstemporan ini ya berkaitan dengan menyiapkan catatan kecil begitu ya, catatan kecil yang memuat garis-garis besar yang akan dibahas dalam pidato tersebut. Nah, ini ada catatan tapi bukan teks secara keseluruhan, bukan begitu ya. Dengan kita menyiapkan garis besarnya saja yang akan disampaikan. Kemudian secara umum maka pidato memiliki tujuan sebenarnya. Memiliki tujuan baik yang umum maupun yang khusus. Namun kita simpulkan saja untuk tujuan dan fungsi pidato di sini. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi, sehingga seseorang berharap apa yang disampaikannya dalam sebuah pidato itu bisa memberikan informasi yang positif yang dapat dicerna atau dipahami oleh orang yang ada di hadapan kita. Itu yang memang harus dipahami adalah menyampaikan informasi secara jelas, secara runtuh dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini fungsi atau tujuan yang istimewa dari sebuah pidato. Biasanya seseorang itu akan berusaha mempengaruhi orang lain sehingga percaya pada kita yang sedang berpidato bahwa kita itu memang benar mengucapkan hal-hal yang dapat dipahami begitu. Sehingga pemikiran mereka secara tidak langsung akan terdoktrin untuk memahami dan menyenangi apa yang kita sampaikan. Nah, itu yang dapat mempengaruhi orang lain. Berkaitan dengan yang terakhir, yaitu tujuan pidatonya untuk menghibur. Biasanya Bapak dan Ibu ketika menyimak seseorang yang berpidato monoton atau tidak ada lekuk intonasinya kan bosan begitu ya. Apalagi ya, apakah boleh Pak diselingi dengan humor? Boleh ya, humor yang wajar dalam sebuah pidato boleh sehingga tidak membuat Bapak dan Ibu yang sedang berada di forum tersebut menjadi jenuh gitu ya. Kalau ada yang menghibur begitu ya, ada ya canda tawa sedikit boleh, tidak dipermasalahkan sepanjang
bercandanya atau humornya dalam batasan-batasan tertentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa berpidato itu adalah sebuah seni berbicara di depan orang lain yang memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memberikan informasi, yang kedua, mempengaruhi orang lain, yang ketiga, menghibur orang lain, tapi dengan catatan menghibur dalam batas kewajaran. Kemudian jenisnya ada impromptu atau dadakan, kemudian ada manuskrip atau naskah, kemudian ada memoriter sistem menghafal, dan ekstemporan yaitu menyiapkan catatan-catatan kecil atau garis-garis besar yang dapat disampaikan sebagai antisipasi kita lupa menyampaikan sehingga tidak keluar dari benang merahnya kalau menyiapkan catatan kecil begitu. Nah, itu jadi alhamdulillah untuk materi meskipun sesingkat ini, sepadat ini, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pidato suatu saat ketika Bapak dan Ibu diminta untuk berpidato, jangan ragu-ragu, jangan malu, kita percaya diri bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar menjadi sebuah pemahaman dan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi mereka yang ada di forum pidato tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selalu jaga jarak, kemudian mencuci tangan pakai sabun, kemudian jaga kerumunan, jangan lupa masker. Nah, masker jangan sampai lupa. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.